mekanik dan relasi ruang ya. Gimana kalian sudah sarapan belum? Sudah siap ya mengikutinya? Sebelum kita mengawali tes kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Salah satu dari kalian silahkan memimpin berdoa. Sebelum memulai kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akan memberikan waktu lebih 5 menit untuk kalian yang akan pergi ke toilet. Untuk itu silahkan Ibu beri waktu 5 menit, karena dalam tes ini akan kita laksanakan secara bersama-sama dan kita akhiri dengan bersama-sama. Jadi daripada nanti di tengah-tengah jalan kalian merasakan ingin ke kamar mandi, maka sekarang silahkan Ibu beri waktu 5 menit. Ada tidak? Tidak ada. Sudah siap semuanya? Siap. Kalau begitu Ibu akan membagikan lembar jawaban ya. Silahkan diisi identitasnya menggunakan huruf kapital, nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, tanggal lahir. Silahkan diisi. Nanti jika mengalami kendala bisa ditanyakan pada Ibu. Silahkan diisi terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah. Kalau begitu Ibu akan membagikan buku tes dalam keadaan terbalik. Maka dari itu jangan ada yang dibuka dan dibaca sebelum ada instruksi dari Ibu. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Kalau begitu bisa dibuka dan dibalik. Kita buka langsung halaman pertama. Ibu akan membacakan dengan lantang, kalian menyimak dengan seksama ya. Tes berpikir mekanik, petunjuk umum. Tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamnya. Jangan buka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Jangan membuka halaman berikut sebelum diperintahkan. Selanjutnya, buka halaman 2. Jangan sekali-kali menulis atau membuat tanda-tanda apapun di dalam buku tes ini. Berikanlah jawaban Anda pada lembar jawaban yang telah tersedia atau terpisah. Tes kemampuan berpikir mekanik, petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar 2 orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaan, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? A. Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya adalah B, yang merasakan beban lebih berat karena letak beban itu lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban, Anda harus memberikan tanda silang pada huruf B sebagai berikut. Orang yang manakah merasakan beban lebih berat? Apabila sama berat, berilah tanda silang pada huruf C. Sekarang, lihatlah contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu saja A dan B sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Manakah yang lebih berat? Apabila sama berat, berilah tanda silang pada huruf C. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan.
Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap suatu jawaban, berilah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Jangan membuka halaman berikut sebelum diperintahkan. Apakah kalian sudah siap untuk mengerjakan tes kemampuan mekanik? Sudah. Akan Ibu beri waktu 30 menit. Tes kemampuan mekanik akan mulai dari sekarang. Ya, waktu habis. Letakkan alat tulisnya, masukkan lembar jawaban di dalam buku tes, kemudian saya akan mengambil. Selanjutnya akan kita laksanakan tes relasi ruang. Ibu akan membagikan lembar jawaban. Isi seperti yang tadi, identitasnya menggunakan huruf kapital. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada Ibu. Apakah sudah? Sudah. Jika sudah, Ibu akan membagikan buku tes dalam keadaan terbalik. Jangan ada yang membuka atau membalik sebelum ada instruksi dari Ibu. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Kalau begitu bisa kita buka pada halaman pertama. Ibu akan membacakan dengan lantang, kalian simak dengan seksama. Tes relasi ruang, petunjuk umum. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan, atau tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap-tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah sebaik mungkin. Jangan membuka halaman berikut sebelum diperintahkan. Buka halaman nomor 2. Jangan sekali-kali menulis atau membuat tanda-tanda apapun di dalam buku tes ini. Semua jawaban harus dibuat pada lembar jawaban tersedia secara terpisah. Tes kemampuan relasi ruang. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A atau B atau C atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok bentuk ukurannya, sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C pada lembar jawaban sebagai berikut. 1. C. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya, harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak.
antaranya yang dapat merupakan atas atau bawah permukaan abu-abu, yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Contoh nomor 2. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi hanya satu yang benar bisa dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangun 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu, sebaliknya permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malah berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah, sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal, sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah, sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam soal contoh. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga abu-abu, yang berkebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. 2D. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola-pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain di dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan suatu soal, saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah tafsiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Jangan membuka halaman berikutnya sebelum diperintahkan. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti tes relasi ruang? Siap. Tes relasi ruang akan dimulai dalam waktu 25 menit dari sekarang. Ya, waktu habis. Letakkan alat tulis, masukkan lembar jawaban di dalam buku tes, kemudian saya akan mengambil. Sekian tes kita pada pagi hari ini. Semoga hasilnya maksimal dan bisa memuaskan kalian. Untuk itu kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kita pada tes selanjutnya. Ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.